Ketika dalam sebuah perjuangan terdapat tantangan yang besar, berarti keberhasilan yang menanti juga lebih besar. Hidup adalah perjuangan dan harus diperjuangkan. Sempurnakan usaha dengan doa, kemudian bersabar menunggu hasil yang sempurna. Saya Adele, inilah Ngopi. Yeah. 뱉는 순간 heartbeat bum 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 cool kick down kick on the drum 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 sugar pop I got some 몸이 반응해 like a morning call 뭐라든 달라지길 원하면 가만 기다리지 말고 힘껏 소리 내질러 dance 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 또 한 번 세상을 흔들어 볼게 watch me 24/7 아직 부족해 들리니 함께 있는 매일 put it on replay yeah 미쳐버릴 핫 만들어 yeah yeah 빅박박스 터뜨려 yeah yeah 너일수록 완벽한 강남 everywhere I go with the big box yeah 지금 올라타 우리 flow yeah yeah 빅박박스 터뜨려 yeah yeah 내 목소리 자체가 음악 everywhere I go bring the beatbox boom chicky boom chicky chicky boom boom chicky boom chicky everywhere I go bring the beatbox boom chicky chicky boom boom chicky boom chicky everywhere I go bring the beatbox 장난 없는 장단 boom 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 아프면 중독될걸 yum 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 너의 머릿속에 ring 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 울려 따라하고 싶게 돼 그냥 listen up 입에 붙어 like a snack 다시 repeat 되는 trap 이 rhythm make it pop like soda yeah 귀에 pop like soda yeah 처음 느끼는 new flavor watch me 날 따라오면 돼 후회 않게 어딜 가도 이 rhythm은 계속 replay yeah 미쳐버릴 핫 만들어 yeah yeah 빅박박스 터뜨려 yeah yeah 너일수록 완벽한 강남 everywhere I go bring the beatbox boom chicky boom chicky chicky boom boom chicky boom chicky everywhere I go bring the beatbox boom chicky chicky boom boom chicky boom chicky everywhere I go bring the beatbox 다 미루고 얼어붙는 crazy we know there's no stopping 느껴진다면 time to start 내 목소리로 새로운 이야기를 써 이 울림이 번져갈 world 뛰어들어 baby right now dance the dance the dance dance 우리만이 가능한 음악 everywhere I go bring the beatbox everywhere I go everywhere I go bring the beatbox yeah 미쳐버릴 핫 만들어 yeah yeah 빅박박스 터뜨려 yeah yeah 너일수록 완벽한 강남 우리만의 everywhere I 노래 go bring the beatbox 지금처럼 서로의 음을 맞춰 우리가 함께 만들 음악 everywhere I go bring the beatbox 꿈꿔왔던 순간이 여기 있어 We won't stop for a moment everywhere I go bring the beatbox boom chicky boom chicky chicky boom boom chicky boom chicky everywhere I go bring the beatbox boom chicky chicky boom Give boom it chicky up. boom chicky everywhere I go bring the beatbox Halo Sobat Ngopi semua. Apa kabar? Kembali lagi bersama Ngopi. Ngobrol pintar ala Sedisiat. Nah, pastinya Ngopi ini kembali dengan tema yang menarik. Lalu, di Ngopi ini kita punya bintang tamu. Kita panggil bintang tamu dari Sedes. Ini cewek nih, cewek udah cantik, pinter, berbakat, berprestasi, bisa nyanyi. Kurang apa lagi coba? Seperfect itu. Nah, mungkin kalian kepo. Siapa sih? Apakah Maudy Ayunda? Yang pasti bukan, karena dari Sedes. Bukan ya? Langsung aja kita panggil guest star kita, Amanda Maren. Halo. Yeay. Hai Amanda. Halo. Panggilannya Maren ya? Panggilnya Maren aja ya. Daripada kepo-kepo,
mending langsung aja kita kenalan ya sama Maren ini. Ya, Maren, bolehlah nyapa Sobat Ngopi dulu. Halo. 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 Halo doang ya, udah nggak apa. Aku mau tanya-tanya seputar informasi tentang Maren, boleh lah ya? Boleh. Boleh. Jangan pelit-pelit informasi ya. Oke. Maren ini sekarang di SMA Sedes Sapiensia Semarang. Kelas berapa? Sekarang aku kelas 10. Kelas 10. 10 apa? 10. Aku kelas ambil jurusan IPS. IPS. Sama kayak saya ya. IPS. Terus Maren boleh nih perkenalan dulu, mau perkenalan apa? Perkenalannya gini aja, simple. Simpel boleh. Halo, aku Amanda Natania Maren. Aku biasa dipanggil Maren. Aku umur 16 tahun dari kelas 10 IPS 3. 10 IPS 3. Yes, 10 IPS 3. Keren ya. Berarti teman-temanmu juga pada tahu ya. Saya punya teman yang sudah mengikuti ajang kompetisi yang besar. Oke, sekarang kalian pasti bingung nggak? Kenapa yang dipanggil itu Maren? Pasti ada something dong. Kenapa dia bisa dipanggil ke acara ngopi? Pasti ada sesuatu. Dan mari kita tanyakan sekarang. Aku boleh tanya-tanya tentang rutinitas kamu. Setiap hari itu ngapain? Dari bangun pagi sampai tidur, ngapain? Ya karena sebagai seorang pelajar sih pasti nggak jauh-jauh dari belajar. Ya. Terus dikenal sebagai seorang penyanyi juga nggak jauh-jauh dari latihan nyanyi. Ya. Dan buat ngembangin teknik dalam bernyanyi aku sih, aku biasanya ada les berenang, terus aku ada workout. Jadi aku tiap hari tuh ada les berenang sama workout. Oh. Tapi les berenang ya nggak tiap hari sih, cuma olahraga aja lah yang penting. Oh, berenang itu juga membantu untuk menyanyi juga? Iya, itu bisa buat memperkuat teknik pernafasan. Oh, baru tahu ya saya. Tapi emang bener sih. Dan juga berarti nanti kalau aku latihan juga gitu aja ya? Boleh. Latihan renang gitu ya. Bagus, berarti sangat produktif ya. Kalau gabut ngapain juga? Kalau gabut, biasanya aku tulis-tulis lirik sih. Misalnya aku mau, misalnya lagi galau gitu ya. Jadinya aku meluapkan isi hatiku tuh buat lirik. Siapa tahu nanti bisa jadi lagu gitu. Oh my god, ini sangat berbakat, gila. Kemarin kamu jos, keren banget. Aku mau tanya lagi. Sekarang Maren itu sedang mengikuti kompetisi. Iya. Kompetisi apa itu? Aku lagi ikut The Voice All Star. Wow. All Star. Iya. Wow. Keren ya. Teman kita satu ini sungguh luar biasa. Udah bisa nulis lirik sendiri, ikut kompetisinya The Voice All Stars. Wow. Terus kalau awal mula tertariknya tuh gimana sih kok bisa pengen ikut kompetisi seperti itu? Jadi tuh sebelum The Voice All Star ini aku ada ikut The Voice Kids Season 4 tuh tahun kemarin. Itu sebenarnya iseng-iseng doang waktu itu. Jadi aku dapat panggilan gitu dari pihak globalnya. Jadi aku di DM lewat Instagram gitu, suruh ikut audisi. Jadi sebelum audisi yang di TV-TV itu sebenarnya ada audisi kota-kotanya dulu gitu. Jadi aku dipanggil buat audisi di Jogja kalau nggak salah waktu itu. Terus akhirnya kita audisi, terus aku dapat email dari Jakarta. Cuma waktu itu kayaknya lagi pandemi kan. Jadi terus diundur-undur, terus baru mulai itu Januari 2021 kemarin. Oh, di Jogja ya. Oke, sebelum membahas yang lebih dalam tentang The Voice, aku masih mau tanya tentang profil kamu dong. Ketika kamu mau ngikuti kompetisi ini, tanggapan orang tua kamu itu gimana? Tanggapannya sih pastinya support aku ya, pasti. Pasti. Kalau itu tuh pasti gak sih? Pasti, itu karena Iya. kemampuan kita harus Iya, dikembangkan. benar. Terus bentuk supportnya tuh pasti kan beda-beda juga. Jadi misalnya ngelesin aku nyanyi itu juga menurutku salah satu bentuk support Betul, orang tuaku betul. ke aku gitu sih. Jadi sangat support. Keluarga besar juga support ya pasti? Iya, kebetulan kita keluarga besar tuh rata-rata ini Penyanyi? bukan penyanyi, kayak ada yang main musik gitu. Oh, berarti di Jadi- bidang musik iya, gitu di ya? bidang Ada yang musik. nyanyi, ada yang Iya, main alat musik. Iya. Wow, sangat keluarganya pun juga produktif. Keren Maren, berarti kamu unggul juga ya maksudnya. Dalam keluarga itu punya keunggulan masing-masing. Iya. Oke, terus aku mau tanya, cara mempersiapkan segalanya itu bagaimana? Pasti kan rumit ya, apalagi kalau sampai
ikut kompetisi yang di luar Semarang. Iya. Itu gimana persiapan kamu? Persiapannya sih pasti nggak jauh-jauh dari mental, persiapan mental. Pasti. Karena mungkin pas kemarin aku The Voice Kids itu kan aku pertama kali banget ikut Iya. ajang-ajang kayak gitu. Mungkin aku belum tahu nih kayak gimana sih di sana tuh gitu. Cuma terus di sana tuh ternyata sehektik itu dan pressure dari teman-temannya yang lebih keren-keren tuh pasti ada kan. Jadi kita harus siap mental aja sih kalau menurut aku. Kalau latihan mentalnya gimana? Latihan mentalnya misalnya dari perform kecil. Misalnya kan kalau misalnya ikut les-lesan Ya. di Semarang gitu kan ada perform gitu kan. Oh iya benar. Jadinya itu kayak membentuk mental sih. Jadi kita kelihatan pede atau confident nggak nih di atas panggung. Ya betul. Salah satu cara yang kecilnya ya, dimulai dari dasarnya dulu. Terus bisa nyanyi ini sejak kapan? Aku bisa nyanyi tuh dari Ini umur berapa? sekarang 16. 16, berarti umur Kayaknya kelas berapa gitu? 11 tahun deh. 11 tahun, 11 berarti tahun. 5 tahunan ya? 5 tahun. 5 tahunan. Tapi aku tuh fun fact aku tuh dari orang yang nggak bisa nyanyi. Ah. Jadi bukan kayak suaranya udah bagus dulu terus tinggal dipoles gitu. Oh, Jadi aku emang dari dulu emang nggak bisa nyanyi kan. gak bisa nyanyi tapi dilatih terus. Iya, terus aku tuh suka kayak over pede di depan kaca terus teriak-teriak gitu Ya. loh. Terus mungkin mamaku kayak pusing dengernya mungkin ya. Ya, jadinya mungkin ya. Biar bernada dikit terus akhirnya aku dilesin gitu. Wow, berarti bisa ya gitu. Kalau latihan nyanyinya ini sama siapa? Lesnya sama siapa gitu? Ada sih ada guru les, aku les di ini Sekolah Musik Indonesia Sekolah musik. di Semarang. Itu tetap juga dilatih sama diri sendiri juga ya? Iya, pasti Emang kalau itu. suka nyanyi dari dasarnya ya berarti? Iya. Suka nyanyi lalu dikembangkan jadilah penyanyi. Aku tuh dulu suka ini lihat musik-musik Disney gitu loh. Kayak The Sound of Music, terus kayak drama musikal gitu. Jadinya aku ya suka nyanyi aja dari situ. Suka musik sih sebenarnya, bukan suka nyanyi. Suka nyanyi. Ya. Nah, Maren, aku tuh sebenarnya kepo. Kenapa kamu bisa dipanggil lagi di The Voice All Stars? Itu ada apa? Kamu dipanggil lagi? Bintang nggak tamu? ada apa-apa. Bukan bintang tamu. Jadi The Voice ini tuh jadi The Voice All Star ini ada beberapa gabungan teman-teman dari The Voice Kids season 1 sampai 4 sama The Voice Indonesia season 1 Ya. sampai season 3 kalau nggak salah. Jadi kita kayak diambil beberapa. Jadi kayak global tuh GTV tuh milihin kita gitu. Jadi diambil beberapa Ya. dari alumni The Voice Kids sama The Voice, terus dijadiin di satu ajang gitu. Jadi kita memperebutkan lagi di juara The Voice All Star ini. Seperti diberi kesempatan mungkin? Iya, tapi ini jadi nggak open audisi lagi. Iya, Jadi yang sudah- dipilih-pilih iya. doang. Mm-mm. Berarti kemarin kamu ada itunya ya. Kamu bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk memenangkan juara audisi kali ini. Iya, tapi fun fact banget waktu pertama kali di calling gitu buat ikut lagi, aku sebenarnya sempat nolak. Loh kenapa? Kan bagus itu. Ya, tapi mamaku sudah mengiyakan gitu loh. Jadi akhirnya kita berantem gitu kan. Terus karena waktu itu aku punya pikiran takut aja kalau misalnya nggak sebagus atau yang kemarin. Karena kan range waktunya dari 2021 ke 2022 kan agak 1 dekat tahun kan. ya? Iya, jadinya kayak mungkin perubahannya belum sebanyak teman-teman yang lain gitu. Tapi mamaku kayak ngasih tahu aku lagi, ini mumpung ada kesempatan nih, lagi dikasih Iya. kesempatan lagi. Masa kamu mau nyanyain kesempatannya gitu kan? Iya bener, seharusnya kamu sudah mengiyakan ya, sudah mengiyakan, terus kamu bisa menggoresnya lagi, dan ini kan tantangannya juga lebih berat dari yang sebelumnya. Iya. Bisa lebih mengasah kemampuan kamu. Iya. Bagus, saya dukung kamu. Semangat Maren. Terus kalau di The Voice ini kamu ada karantinanya nggak? Iya, pasti dong. Karantina itu di mananya? Itu karantinanya adalah di dekat hotel di studio gitu. Jakarta ya itu? Iya, ya? di Jakarta. Terus habis itu Berapa lama? 14 hari? Enggak dong. Seminggu?
seminggu 14 hari. Awal corona. Maaf, seminggu mengingat awal corona. satu minggu Satu minggu. satu minggu. Itu sendirian. Yang The Voice Kids kemarin tuh ada pendampingnya, Ada pendamping. tapi sekarang sebenarnya nggak boleh ada pendamping karena kan udah pada gede-gede kan, Gede. maksudnya pada Udah dewasa. dewasa Ha-ha. gitu kan. Tapi karena aku masih di bawah umur, jadi mamaku kayak belum bisa melepas aku gitu loh. Jadi kan, Jadi mama ikut karantina Iya, juga. mamaku Sama-sama mama doang. iya berdua. Berdua. Itu karantina tuh berarti hotel-hotelnya juga dari sana langsung ya? Iya. Nah, kemarin kamu berangkat ke Jakartanya atau karantinanya itu kapan? Harusnya sih bulan ini aku udah berangkat untuk karantina di Jakarta buat babak blind audition. Wow, bulan ini ya berarti Iya. sudah semangat ya Maren. Kamu pasti bisa. Iya. Lalu mungkin ini kan aku mau tanya tentang kesanmu waktu karantina. Berarti yang karantina sebelumnya, bukan yang untuk besok. Iya. Ya itu gimana untuk yang kemarin itu? Kesan pesannya sih pasti seneng ya karena aku ketemu teman-teman dari bukan circle aku, Iya. teman-teman di Semarang buat Yang baru perlombaan ya? gitu. Yang Jadi baru. yang baru dari luar pulau gitu. Terus kita jadi tahu nih satu sama lain gimana. Betul. Terus aku jadi bisa tanggung jawab terhadap diri aku sendiri. sendiri, Karena meskipun mamaku ikut, tapi itu orang tua tuh di hotel. Jadi nggak ikut ke studio. Oh, dipisah? Iya, dipisah. Jadinya kita jadi tahu nih manage waktu untuk nanti tuh kita harus latihan, nanti harus latihan koreo, harus latihan vokal, harus latihan sama band gitu. Jadinya aku jadi bisa manage waktuku sendiri dan tanggung jawab ke waktu itu sih. Oh, berarti itu kamu juga bisa belajar banyak hal ya di situ. Iya. Mulai dari memanage waktu sendiri, juga disiplin dengan segalanya. Itu berarti kamu dari pagi sampai malam tuh padat latihan terus ya? Iya. Bagus ya, itu jauh lebih produktif. Oh, kalau misalnya kayak gitu karantina, lalu sekolah itu bagaimana? Izin Sekolahnya kalau yang kemarin The Voice Kids itu kita kan lagi online. lagi online. Jadi izin online doang sih. Tapi tetap masuk. Tapi tetap enggak. Oh, enggak. Dari pagi udah. Karena dari pagi tuh kita udah harus standby di studio. Dari jam 7 apa 8 gitu aku lupa. 7 apa 8 pagi gitu sampai kadang-kadang jam 2 pagi. Kita baru pulang ke hotel. Wah, Gitu. Apalagi kalau yang terakhir kemarin babak terakhir live round itu kan mungkin karena live ya. Jadi kita nggak bisa tapping videonya. Jadi kita emang kejar waktu kan. Itu sampai live-nya itu sampai jam berapa ya kita selesainya? Jam 12 sampai jam 1 gitu. malam itu. Iya. Wow, sampai malam ternyata. Keren juga sih. Kayak gitu tugas tapi tetap selesai ya tugas. Iya, dibantu teman-teman lah. Dibantu Gitu. teman-teman. Yang penting selesai dan naik kelas. Iya, gitu. benar. Terus aku mau tanya lagi, bedanya The Voice yang dulu sama yang sekarang apa? Bedanya The Voice yang dulu sama yang sekarang tuh pasti usianya. Usia pasti. Usia pasti beda kan karena yang dulu kids, sekarang all. Jadi dari lebih dewasa iya. juga ya. Kalau yang sekarang tuh dari 16 tahun. 16 tahun. Dari 16 Remaja-remaja. tahun sampai berapa ya? Apa, 20? Enggak, lebih. 25? Lebih. Kayaknya 30. nggak ada ini deh. Oh, pokoknya Sampai iya. Ya, pokoknya sampai. Kalau yang dulu kan dari 6 tahun apa 7 tahun gitu sampai 15. sekarang Maren udah 16 tahun. Yes, Sudah ikutnya yang All Stars. Naik banget ya? Terus bedanya tuh ini, kayak kalau sekarang kan ketemunya yang lebih dewasa-dewasa kan. Iya. Jadi sama aku tuh kayak mengayomi. Kalau dulu kan kita main bareng nih sampai capek lah istilahnya. Betul. Kalau sekarang kayak ayo nanti kamu ini loh, nanti habis ini mau ini loh gini-gini jadinya. Iya, iya. Lebih diayomi Iya, dan lebih. juga bisa belajar lebih dewasa. Iya. Karena bertemunya kan Iya. dengan orang yang lebih dewasa juga. Itu termasuk hal bagus sih. Terus kalau ini masuk The Voice itu susah nggak? Itu ada itunya nggak ya? Seleksinya kan pasti ada. Iya. Nah itu susah nggak masuknya? Atau mungkin ada syarat-syarat khusus? Sebenarnya syarat-syarat khusus sih enggak, yang penting kita bisa nyanyi doang sih. Bisa Cuma nyanyi. waktu itu aku yang pas audisi kota-kota, Mm-mm. jadi sebenarnya aku tuh sudah ikut audisi di Surabaya waktu itu. Iya. Cuma aku nggak lolos dari seleksi pertama. Seleksi pertama nggak lolos. Iya, terus itu aku kayak nangis. Kayak masih kecewa. iya, karena kayak ini baru masuk loh nih aku,
tapi kayak udah nggak lolos gitu kan. Terus Iya. akhirnya aku sebelum audisi di Jogja itu aku ada lomba nyanyi di Tangerang di Jakarta. Yap. Terus aku dapat calling itu kan dari GTV-nya buat audisi di Jogja. Audisi lagi, ya. Jadi aku dari Jakarta tuh langsung flight ke Jogja Oh. buat audisi itu. Itu seharian. Jadi habis dari Jakarta terus ke Jogja. Itu. Seperasa jalan-jalan ya. Iya. Terus dengan adanya itu kan termasuk apa ya? Tantangan ya. Iya, Maksudnya betul. kalau aku pengen sukses tuh pasti ada rintangannya. Jembatannya kan? dulu Iya. harus Dan menurut aku dilewatin. itu salah satu jembatan dari kasih Tuhan yang ngefek banget sampai sekarang sih. Betul banget. Sampai sekarang akhirnya bisa menjadi Amanda Maren yang seperti ini. Luar biasa ya. Dia terus mencoba ya, walaupun pasti awalnya kita akan gagal kan, kita nggak tahu juga. Iya. Tapi kita harus terus mencoba dan mengasahnya, dan karena suatu saat nanti ada saat indahnya kita akan sukses sesuai dengan waktunya. Jadi kalian buat sobat ngopi, janganlah bersedih dulu ya kalau mencoba lalu gagal. Itu bukan akhir dari semuanya. Kan kalian sudah pasti mendengarkan kata-kata ini sudah berapa kali diucapkan. Yang pasti jangan menyerah. Di dunia ini kita tidak boleh menyerah. Lanjut. Senang dan dukanya dari Amanda Maren mengikuti The Voice Kids. The Voice ini. Mau yang kids boleh, yang All Stars boleh. Senangnya pasti nambah followers. Senangnya, Ya. tapi itu benar. Famous ya? Iya, tapi itu Kita benar. famous. Kita jadi dikenal banyak orang, dan siapa tahu kalau misalnya kita dapat privilege dikenal banyak orang, terus kita transfer ilmu-ilmu positif yang kita punya, terus itu jadi manfaat buat orang gitu loh. Betul, iya. Terus senangnya itu, terus kita jadi bisa ketemu teman-teman tadi. Teman-teman yang lebih baru, Iya, terus jadi bisa tahu nih, oh kalau di TV tuh kayak gini, Iya. sistem-sistemnya. Jadi dapat pengalaman baru sih. Terus mungkin dapat job, Dapat job ya pasti. Kalau itu Semarang. sudah bisa menghasilkan uang Iya. sendiri, sangat tepuk tangan. Oke, keren ya kamu ya. Umur 16 sudah menghasilkan uang sendiri dengan menyanyi. Masuk TV. Masuk TV itu rasanya gimana? Dilihatin banyak kamera, lalu mungkin di belakangnya ada penonton. Oh, waktu itu nggak ada penonton. Nggak ada. Oh, masih pandemi Iya, ya? waktu itu masih pandemi. Tapi yang kayaknya besok itu ada deh. Besok ada. Iya, Ya. kayak bisa. Terus kalau diliatin sama kamera-kamera segini, pusing nggak liatnya? Kayak aku harus lihat kamera yang mana? Enggak sih. Sudah teratur ya? Iya, mungkin karena over PD dulu tadi waktu Over kecil, PD. jadinya. Memang betul harus Iya. pede terlebih dahulu. Iya. Kalau kita pede, biasanya aura kita tuh lebih terpancar sendiri gitu. Seperti sekarang, cantik dan menawan. Ya. Terus tadi kan aku sudah tanya yang latihan nyanyi sama siapa, bisa nyanyinya sejak kapan. Terus di The Voice ini yang dari kids berarti ya. Mm-mm. Ada nggak ngefans sama juri? Ada dong. Siapa? Aku tuh ngefans banget sama Yura Yunita. Mm-mm. Terus di situ jurinya siapa aja ya sebelumnya? Waktu kids itu jurinya ada Isyana, ada Isyana. Marcel, ada Yura Yunita sama Rizky Febian. Wow, itu artisnya pengen ketemu ya, pengen ketemu. Rasanya gimana? Ketemu juri-juri, terus dikomentarin, dilatih sama mereka mungkin. Iya, Gimana perasaannya? seneng sih, seneng. Seneng. Seneng dan bangga mungkin ya. Menjadi apa ya? Merasa ada ini sendiri ya, kayak kehormatan sendiri bisa diajarin langsung sama Iya. artis yang kita Apalagi kita bisa sukai. ngobrol gitu kan, jadi kita kayak kesannya deket banget nih gitu. kayak bestian nih. Kayak bestie gitu loh sih. Keren ya, enak banget tuh kayak gitu. Terus juri-jurinya di situ gimana? Mungkin bisa dijelasin satu-satu itu gimana waktu ketemu kamu atau ngomong sama kamu atau di backstage? Karena mungkin aku dari tim Coach Marcel waktu itu, Mm-mm. jadi aku lebih sering ketemu Coach Marcel daripada pasti. Isyana sama Yura Rizky kan. Coach Marcel sih sejauh ini baik sih, kita masih kontak-kontakan karena Coach Marcel itu masuk di grupnya kita Iya. waktu tim gitu kan, jadi masih suka nanya kabar-kabarnya gimana gitu. Wow, di kontak sama Ya, artis. jadi Coach Marcel tuh baik, terus
kadang kan kita punya pandangan tersendiri gitu kan Iya. ke artis-artis, misalnya kayak tapi ini sombong deh kalau gini. Ya ada Ya. pandangan pribadi lah. Iya. Menurut kamu gimana? Iya, tapi menurut aku enggak sih, karena kebapaan banget sih kalau Coach Marcel. ya bisa mengajari kamu ya. Iya. Keren sekali. Terus kalau di belakang panggung ini pada gimana? Mungkin teman-temannya atau Kru-krunya kru-krunya gitu gimana? Krunya asik sih. Asik Selalu menenangkan kita sebelum naik ke panggung, karena itu pasti deg-degan banget kan. banget pasti. Sebelum kita naik ke panggung. Jadi kayak mereka membuat suasana di belakang panggung tuh jadi santai, lebih tenang gitu. Biasanya ada kumpul-kumpulnya gitu. Entah itu kumpul bareng terus kita sharing. Kita biasanya kumpul bareng tuh evaluasi setelah kita ada taping, kalau nggak selesai live gitu sih. Jadi setelah kita selesai perform, semuanya selesai, udah beres, kita balik ke hotel kan, biasanya kumpul nih di kamarnya siapa, terus kita evaluasi. Tadi gimana sih kita nyanyinya satu sama lain gitu. Di backstage seperti itu ternyata. Berarti kalau juga sebelum memulai apa kegiatanmu di acara TV itu sudah di briefing dulu mau apa. Iya. Keren Maren. Lalu Maren ada nggak sesuatu gitu mau yang disampaikan? Entah itu untuk di depan panggung atau di belakang panggung? Bukan di depan panggung, dari belakang panggung ya, maksudnya kayak Ya, untuk semua semuanya sih. orang yang lagi Iya. memperjuangkan bakatnya mungkin. Ya mungkin itu ya. Terus kayak bisa apa memberikan motivasi untuk melatih PD. Sebenarnya kalau PD tuh kuncinya kita nggak boleh gengsian. Gengsi ya. Karena itu kayak, tapi nanti aku nggak mau deh kalau dipandang gini sama dia karena aku terlalu Iya. pede gitu kan. Itu nggak boleh sih sebenarnya. Kita harus ya udah terima aja apapun yang harus dikasih. bomet gitu, Iya. harus bodo amat apa yang diomongin orang. Yang penting aku sudah menunjukkan ini loh, aku tuh udah latihan bagus-bagus. Pokoknya aku seperti ini, kamu nonton. Iya. Terus kalau misalnya kita punya bakat tuh jangan pernah kayak mendem bakatnya kita sendiri Iya, gitu. harus Siapa diasah. tahu kita lewat bakatnya yang kita punya tuh kita bisa membangun seseorang, kan kita nggak pernah tahu. Misalnya aku punya lagu nih, terus ternyata laguku tuh pas di salah satu orang yang denger, pendengarku gitu. Jadinya terus itu bisa membuat hari-hari, maksudnya bisa Mempercerah harinya lah. ya kalau bukan di- mempercerah sih, kayak semangat gitu iya ya, lebih semangat. Jadi misalnya menemukan solusi gitu loh. Betul. Jadinya ya terus dikembangin aja sih apapun yang udah Tuhan kasih ke kita. Nah itu pesan dari Amanda Maren yang bisa kita ambil dan kita petik ya. Terus sebelum itu aku punya pertanyaan yang ketinggalan nih. Ya aduh. Kalau aku mau tanya, Amanda Maren, prestasi apa yang sudah kamu dapatkan? Kira-kira ada berapa? Dari awal sampai sekarang berarti? Aku tuh bisa dibilang salah satu anak yang sering banget ikut lomba-lomba nyanyi di Semarang. Yaps. Jadi Jadi ada berapa? nggak tahu. Berarti Nggak tahu ada berapa. Beneran aku nggak tahu ada berapa. itu semua juga diikutin? Iya. Jadi misalnya aku ada ini misalnya dalam seminggu tuh ada 3 lomba nih. Loh. Gitu. Aku ikutin itu 3 lomba. jadi lumayan waktu itu kita Oh my god. bisa, tau nggak sih yang pas zaman-zamannya squishy? Heeh. Itu aku beli pangku sendiri lewat hasil lomba itu. Jadi aku punya motivasi buat memenangkan lombanya itu loh. Untuk Jadi- membeli squishy. Iya betul. Dan padahal sekarang aku kayak, kalau aku waktu itu nggak beli, aku kumpulin uangnya, aku bisa beli apa ya? Gitu. Beli. Ya, apa ya? Berarti uangnya sudah menumpuk sangat banyak. Berarti di rumah itu banyak piagam, banyak piala. Dapat medali juga kah? Medali sih belum pernah sih kalau Belum, berarti lomba-lomba piala nyanyi. gitu ya, Iya. piala, uang. Wah, kemarin. Sertifikatnya pun bisa buat aku masuk sekolah. Iya, berarti bisa dapat potongan juga banyak. Iya. Ya, lumayan biasa. Makanya ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Lah sing desa nyanyi piye itu? Loh, belajar aku juga nggak bisa nyanyi loh dulu. Ya sebenarnya saya juga nggak bisa. Saya lagi belajar, Iya. cuman kok tetap belum bisa. Dan Nggak bisa. yang pasti jangan menyerah ya Pak itu ya. Tadi kan juga kemarin bilang dia awalnya nggak bisa nyanyi, terus ternyata bisa
kayak gini suara emasnya. Itu kan berarti harus dilatih terus. Kita nggak bisa lah kalau hasil itu didapatkan yang sempurna itu cuman melewati sedikit rintangan. Pastinya harus melewati banyak rintangan, harus sabar sama proses-prosesnya yang lama. Maren, sebelum menutup ngopi kali ini, boleh nggak aku minta kamu nyanyi lah, refrennya aja. Nyanyi yang kamu apa liriknya, kamu bisa. Nyanyi ya? Nyanyi, kan nyanyi, bentar nyanyi kan? Ya, oke, nyanyi. Nyanyi. Boleh lah, sedikit-sedikit aja. Ini boleh nggak sih aku sambil baca lirik? Nggak boleh ya? Wah, itu kamu apalnya lagu apa? Oke, ada deh. Ada. Aku lagi suka banget sama lagunya ini, Kisah Sempurna dari Mahalini. Oke, boleh nyanyiin. Dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Ya ampun. Duh, aku tersipu malu. Bagus banget, Maren. Bagus banget. Maren, aku tuh sebenarnya kepo. Ada satu momen di video yang nantinya kita nonton ini. Itu tuh sebenarnya aku kepo. Kenapa bisa begini? Dan aku mumpung ada kamu, dan aku harus tanya sih untuk menjawab kekepoanku ini. Tapi sebelumnya kita tonton videonya dulu biar kamu tahu yang dimaksud tuh yang mana. Yuk kita nonton videonya bareng-bareng. Ku akan selalu ada untukmu, walau kau bersama dengannya. Aku kan menahan rasa sakit ini. Nah itu Maren videonya. Di video itu kan ada satu momen tuh yang bikin aku terkepo-kepo. Dan itu momennya adalah Rizky Febian kok bisa sampai nangis. Kamu ngapain? Kok bisa sampai nangis gitu loh? Itu aku nyanyi. Itu kan Nyanyi. jadi aku nyanyi judulnya Menahan Rasa Sakit. Jadi itu tuh yang nulis lagunya tuh adiknya Coach Iki kan, Ya. Putri Delina. Oh, Terus akhirnya ya mungkin dia tahu kenapa kok si Kak Putri ini nulis lagunya, terus dengan pembawaanku yang mungkin bisa membuat dia nangis, ya dia nangis. Gitu sih. apakah ada maksud tersendiri dari lirik itu dan atau mungkin lagunya itu sangat meresapi hati? Ya kayaknya sih Kak Putri Delinanya itu nulis lagu itu buat mamahnya kan yang udah nggak ada. Ya. Jadinya mungkin Coach Iki kayak ya kangen mungkin sama mamahnya. Sampai nangis, bisa Iya. bikin sampai nangis ya. Jadi Sebenarnya waktu itu aku ada kesempatan buat ketemu Kak Putri kan, tapi ternyata dia nggak bisa karena dia lagi flight kalau nggak salah ke Bali waktu itu. Jadi waktu itu aku ketemunya cuma live Instagram bareng aja sih. live Instagram bareng, sudah bikin nangis kakaknya, terus live Instagram bareng sama adiknya gitu. Terus mungkin Maren bisa nggak nyanyiin lagi sedikit deh, yang mungkin liriknya yang refrennya tadi, yang mendalam. Tunggu ya, aku kalau nggak lupa lagunya ya. Nggak lupa ya, semoga nggak lupa. Ku akan selalu ada untukmu, walau kau bersama dengannya. Aku kan menahan rasa sakit ini. Ku akan selalu ada untukmu, walau kau bersama dengannya. Ku bahagia melihat kau bahagia dengannya. Ya itu maksudnya. Pantesan sampai bisa bikin terseduh-seduh nangis. Berarti kekepoanku sudah terjawab ya guys. Ya mungkin kalian juga kepo dan
terwakilkan oleh diri saya langsung tanya ke Maren. Nah, kalau dengar-dengar cerita dari Maren tadi, itu seru banget ya, tentang kehidupan para penyanyi, lalu bisa ketemu artis yang kita sukai atau kita favoritkan. Itu sangat seru ya. Sebenarnya mungkin Sobat Ngopi ini masih ada pertanyaan atau mungkin pengen lebih tahu tentang Maren. Ya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Maren. Tapi sebelumnya kita akan kuis terlebih dahulu nih. Seperti biasa, Sobat Ngopi yang bisa memberikan jawabannya dengan tepat dan cepat pasti akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Ya nanti ada. Tapi kan harus jawab pertanyaannya dulu. Kalau kalian nonton nih dari tadi memperhatikan, pasti kalian akan tahu jawabannya. Karena ini pertanyaannya gampang banget, easy alias cepil, bukan visi Upin Ipin ya, tapi easy. Pertanyaannya adalah, Amanda Maren masuk tim siapa di The Voice Kids? Silahkan bagi yang tahu, jawab di komentar dengan cepat dan tepat. Saya tunggu jawabannya ya guys. Dan hadiahnya ini ada satu voucher GoPay atau OVO untuk satu pemenang yang beruntung. Jadi dari sekian juta miliaran orang di luar sana, kalian harus cepat-cepat menjawabnya. Karena nih pertanyaannya cuma pertanyaan gini, kalian mendapatkan hadiah. Lumayan. Kalau saya sih mau jawab ya. Oke, bagi yang belum tahu jawabannya, bisa rewatch lagi ya videonya ke depan. Luar biasa sekali, banyak cerita dan pengetahuan baru yang bisa kita ambil dari cerita si Maren. Terima kasih Maren, sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi bersama Sobat Ngopi. Kita berbagi pengalaman dan cerita, itu sangat menarik dan bermanfaat sekali, ada faedahnya. Untuk Maren, kami punya harapan agar kamu selalu sukses, prestasi yang kamu dapatkan bisa semakin banyak, Amin. dan kamu bisa bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kamu, dan kamu semakin berkembang. Sukses terus Maren. Dan sebelumnya kami dari acara Ngopi ini punya sesuatu untuk dirimu. Apa itu? Ini dia merchandise cantiknya. Sebentar saya buka ya. Tada! Baju Ngopi. Silahkan Maren diterima. Thank you. Ya. Bagus. Ngopi. Ngobrol pintar ala Sedesian. Betul sekali. Yeay. Oke, Sobat Ngopi. Dari cerita Maren tadi, saya mempunyai pesan untuk kalian semua. Ingat, bakat yang kalian miliki jangan hanya dipendam saja, tapi tunjukkanlah. Siapa tahu bisa jadi prestasi kalian. Janganlah menyerah, janganlah langsung kecewa jika kalian gagal, tapi teruslah mencoba dan mencoba. Karena kesuksesan kalian ada di depan mata nantinya. Terima kasih untuk yang selalu setia menonton acara Ngopi ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya, ngobrol pintar ala Sedesian. Goodbye semua. Bring the beat box. Drum, chicka drum, chicka chicka boom boom.